Jadi ekonomi kita kan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Pak Prabowo jadi presiden, itu kan kalau saya nyebutnya tumbuh tapi lelah gitu itu. Tumbuh tapi lelah. Tumbuh tapi lelah. Jadi kalau sering dibilang indikator ekonomi kita bagus, iya, fundamentalnya lumayan bagus, iya, karena kita juga setelah krisis kan banyak berbenah. Nah, tapi kita punya PR besar tadi. Tumbuh tapi lelah. Tumbuh tapi lelah. Kalau Anda inovasinya sendiri, misalnya gini, kalau kita lihat ya perbandingannya, harga batu bara di pasar global berapa, tapi di catatan perusahaan berapa, kira-kira gitu. Oh jadi sehingga nantinya seolah belinya murah dari kita, perusahaan asing gitu, lalu mereka jual lebih mahal gitu. Iya. Kalau saya melihat ini eksperimen sosialisme Prabowo. Udah ini. Tapi kalau di pidato ya Pak Presiden sebut ini jalan ekonomi jalan tengah, nah, betul. Antara sosialisme dengan kapitalis gitu. Betul. Ya, kembali lagi di Repolitik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Penonton Repolitik, selama ini kita tahu bahwa Indonesia ini kaya raya akan sumber daya alam. Sebatu bara kita ekspor, sawit kita mendominasi dunia, nikel kita itu diperebutkan oleh negara-negara besar, negara-negara industri. Lalu pertanyaan selalu menghantui dari yang terngiang-ngiang di kepala kita. Dengan negara yang sekaya itu, kenapa kesejahteraan itu tidak benar-benar menghampiri kita, rakyat Indonesia? Itu pertanyaan intinya. Kemudian beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yaitu membentuk sebuah badan ekspor. Ada BUMN ekspor, yang katanya tujuannya adalah untuk memutus manipulasi perdagangan yang selama ini terjadi. Bahwa dalam ekspor selama puluhan tahun ini, Indonesia ternyata hanya mendapatkan sedikit keuntungan, dan keuntungannya berlipat ganda itu didapatkan oleh negara-negara asing. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah badan ekspor ini nantinya benar-benar akan memperkuat ekonomi Indonesia, atau malah membuka ruang baru bagi monopoli? Kita tahu dalam sejarah kita di Orde Baru itu ada yang namanya monopoli cengkeh waktu itu. Kemudian, apakah pembentukan badan ekspor ini itu ada sebagai bentuk dari kebijaksanaan pemerintah untuk melindungi kekayaan negara, atau hanya sebagai sinyal bahwa pemerintah akan semakin dalam mengintervensi pasar? Dan kemudian pertanyaan lainnya adalah, apakah badan ekspor ini akan menjadi sebuah mesin ekonomi baru bagi Indonesia, ataukah hanya sekedar menjadi institusi besar yang hanya menjual janji-janji besar atau omon-omon belaka? Nah, pada edisi kali ini, kita telah menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten dalam hal ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Sustain. Beliau juga adalah Ketua Dewan Pembina Trend Asia ya. Ya. Kang Tata Mustasya. Makasih Kang telah hadir. Sama-sama, udah Benny. Beliau ini senior saya dulu. Beliau dulu waktu jadi peneliti ekonomi di Indonesia Institute ya. Waktu itu saya masih staf program kalau nggak salah. Lalu kemudian baru menjadi peneliti politik. Ya. Gimana Kang? Itu lembaga Sustain itu apa Kang itu? Kalau kita di Sustain sebetulnya menyoroti satu hal sebenarnya yang sering terlupakan. Kita mencoba menjaga keseimbangan. Jadi kita melakukan riset, advokasi, dan juga kampanye publik. Pada intinya mencoba menghubungkan isu ekonomi dan lingkungan. Jadi gimana ekonominya bisa sejahtera, lingkungannya bisa terjaga. Ini yang sebenarnya mungkin sejak puluhan tahun masih kurang. Orang lingkungan ngomong lingkungan, harus transisi energi, tidak boleh deforestasi, tapi nggak mikirin ekonominya. Orang ekonomi nggak mikirin lingkungan, udah beda. Ekonominya harus tumbuh, sekarang kan harus tumbuh 8%, tapi gimana lingkungannya? Kenapa kita harus menyeimbangkan dua itu? Kalau kita ngomong lingkungan aja, ekonominya nggak maju, orang akhirnya akan merusak lingkungan karena butuh. Nah, tapi kalau ekonominya maju, lingkungannya nggak dijaga. Sekarang kita ngalamin polusi udara misalnya. Waktu tahun lalu, waktu kelas menengah katanya makin susah. Itu pernah dibahas. Salah satunya karena
kita minum harus beli ini Beli air. air minum galon. Air minum galon. Pengeluaran ternyata gede ke situ. Nah, itu karena air kita udah Iya, air aja harus tercemar, beli, air rusak. minum aja harus beli gitu ya. Iya. Jadi itu kira-kira kita menghubungkan dua hal Iya, itulah. iya. Tapi kali ini saya akan mengajak Kang Tata untuk membahas ekonominya nih. Iya, Salah satu tentang badan ekspor tadi. Sebelum itu kita coba tonton dulu ya Kang ya. Pidato Pak Presiden dulu tentang latar belakang pembentukan badan ekspor ini. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Nah, Kang. Ya. Jadi sebetulnya problem utama ekspor kita tuh sebetulnya apa, Kang? Apa under invoicing itu apa? Karena juga ada transfer pricing juga kan. Nah mungkin penonton Repolitik mungkin perlu tahu dengan penjelasannya lebih sederhana sih dari Kang Tata. Apa sebenarnya yang terjadi selama ini? Ya, jadi kan sebenarnya saya mau jelasin backgroundnya dulu. Jadi ekonomi kita kan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Pak Prabowo jadi presiden, itu kan kalau saya nyebutnya tumbuh tapi lelah gitu itu. Tumbuh tapi lelah. Tumbuh tapi lelah. Jadi kalau sering dibilang indikator ekonomi kita bagus, iya, fundamentalnya lumayan bagus, iya, karena kita juga setelah krisis kan banyak berbenah. Nah, tapi kita punya PR besar tadi. Tumbuh tapi lelah. Semua orang merasa lelah. Mungkin udah Benny juga merasa lelah kita sebagai kita inginnya tumbuh tapi segar gitu ya. Sebagai kelas menengah. Nah itu tumbuh tapi lelah ini nggak main-main, ini nggak bisa disepelekan. Kalau kita pernah dengar kan yang sering disebut itu Chilean paradox. Chile itu ekonominya fundamentalnya bagus, tumbuhnya juga berpuluh tahun bagus, lalu kemudian bahkan PDB per kapitanya baru kali lipat kita. Kalau saya sih kalau ngelihat ekonomi suatu negara gimana itu saya lihat PDB per kapitanya. Chile itu 16.000, kita 4.700. Tapi di situ ada fenomena tadi, tumbuh tapi lelah tadi. Jadi kok sekolah tambah mahal, kok beli rumah tambah mahal. Nah kalau ekonom bilangnya ekonomi kita bagus gitu kan. Seperti yang saya dibilang Pak Purbaya. Bagus gitu ya. Indikatornya pertumbuhannya bagus. meningkat tapi yang dirasakan di bawah mungkin kelelahan gitu maksudnya. Betul. Seperti yang saya bilang Pak Purbaya, ekonomi kita bagus. Kalau ekonom nggak ngerti, kalau bukan ekonom yang beneran nggak ngerti. Tapi sebetulnya ini nggak bisa disepelekan karena dari pengalaman dari Chile ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi dan kemudian politik ya. Masyarakat terutama kelas menengah merasa lelah. Nah ini yang sebenarnya dialami oleh kita. Nah kan
banyak faktornya sebetulnya sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi. Yang pertama memang perubahan pola konsumsi. Jadi sekarang kan misalkan kita anak-anak bahkan anak muda sering senang ngopi-ngopi udah Ben. Iya, betul. Ngopi-ngopi, terus pendidikan harus bagus gitu kan. Kalau kelas menengah anaknya pengen sekolah di sekolah swasta dan sebagainya. Kesehatan juga. Kemudian sekarang kayaknya punya kendaraan pribadi buat kelas menengah kayaknya harus ya. Nah itu jadi ada perubahan pola konsumsi yang pertama. Jadi tumbuh nih, kita juga tumbuh kan. Ya, di konsumsi tumbuh ya. Tumbuh, tapi kok kita misalnya ekonomi saya membaik dibandingkan 20-30 tahun lalu, tapi kok saya merasa lelah gitu. Nah yang kedua, nah ini terkait kebijakan dan geopolitik internasional mungkin ya. Kebijakan pemerintah yang tadi yang dibahas Presiden, dibahas Pak Prabowo di pidatonya, kesenjangan makin naik. Kesenjangan makin meningkat, salah satunya penguasaan sektor ekstraktif kalau saya bilang, penguasaan sumber daya alam lah kira-kira ya, batu bara dikuasai yang besar-besar dikuasai oleh kelompok tertentu, sawit juga, dan sekarang ada lagi perang Iran yang membuat harga minyak bumi naik. Semuanya terimbas lah ya kalau soal itu. Yang kedua jadi membuat juga lelah juga ini. Kita kan, nah di sini juga sama. Jadi orang walaupun kebutuhannya terpenuhi melihat kesenjangan. Ini membuat kita tumbuh tapi lelah, gitu. Kira-kira kan gitu. Nah, yang ketiga, ini yang lebih fundamental, yang harus dialami juga oleh pemerintahan Pak Prabowo sebagai pengambil kebijakan, yaitu ini lebih fundamental dan secara global itu misalnya soal digitalisasi dan kecerdasan buatan, udah Beni. Jadi ini dampaknya sangat besar. Jadi gimana misalnya, tuh Kang kalau itu? Kecerdasan buatan ini kan salah satu yang dampaknya akan terasa langsung itu menghilangkan banyak pekerjaan. Itu sekarang udah kerasa ya? Sudah terasa. Jadi misalnya kalau kita ya sebenarnya digitalisasi yang sebelumnya ya, tapi sekarang kecerdasan buatan. Jadi mungkin nanti kebutuhan seperti misalnya nih lembaga riset, kebutuhan research assistant nanti mungkin nggak ada. Scriptwriter mungkin akan hilang ya. Scriptwriter, designer. Saya sekarang kalau buat apa-apa langsung aja kita bikin meme sekarang bisa pakai AI aja ya. Betul. Nggak perlu orang yang menguasai yang sekolah di situ ya. Dan bayangkan ini kan sekarang nih, bayangkan 10 tahun lagi secanggih apa AI. Nah itu akan menghilangkan, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya udah Beni. Jadi kalau dulu kan sektor pertanian hilang nih, pekerjaannya revolusi industri kan, abad ke-19 hilang. Tapi orang punya pekerjaan baru di sektor industri. Iya. Ekonominya makin maju, industri tertekan. Ada sektor jasa, orang kerja di sektor jasa. Nah, ada peralihan. Ada peralihannya. Kali ini nggak tahu ya, belum bisa diprediksi ya. Belum ada yang bisa memprediksi. Nah, jadi kita tumbuh tapi lelah karena 3 itu. Dan ke depan, makanya sekarang kalau udah Beni perhatikan, anak-anak muda ini, kalau saya juga menyebutnya yang muda yang merana. Jadi diksinya bagus-bagus nih, tumbuh tapi lelah, yang muda yang merana. Jadi kalau kita lihat kan pengangguran terbuka di kita relatif rendah, tapi informalitas tinggi. Hampir 60% kerja informal. 60% informal? Hampir 60% karena sektor formalnya kan nggak jalan. Karena banyak masalah di kebijakan kita mengalami kalau dibilang gejala deindustrialisasi dini. Jadi kontribusi sektor industri itu turun terus. Dari tahun 2000 sebetulnya. Turun terus dari mungkin di atas 30%, sekarang 19%. Berarti dari tahun 2000 sejak reformasi awal, berarti justru sudah sejak turun reformasi, ya. Nah di situ akhirnya yang muda yang merana. Jadi kalau kita lihat misalnya pengangguran terbuka rendah nih, misalkan berapa sekarang? Mungkin sekitar 5%. Tapi untuk anak muda itu 15%, 15 sampai 24. Dan ternyata yang 15 sampai 24 tidak sekolah dan tidak bekerja itu besar. Jadi tidak produktif istilahnya. Jadi sudah tidak sekolah, tidak bekerja. Jadi sekarang juga yang muda yang merana ini nggak bisa diremehkan juga. Tumbuh tapi lelah, yang muda yang merana. Jadi kalau dibilang fundamental ekonomi bagus, itu betul, tapi ada persoalan lain, dan belajar dari Chile gitu, ini bukan persoalan yang bisa kita abaikan. Nah, lalu di tengah itu saya lihat Pak Prabowo ini kan kira-kira mau kalau dari pidatonya nih, saya lihat isi pidatonya. Yang pertama memang kita sedang bergeser ke arah peran pemerintah yang lebih besar, sosialis lah. Jadi Pak Prabowo sedang menerapkan sosialisme. Nah bedanya Pak Prabowo dengan presiden sebelumnya menurut saya adalah dia apa yang dia pikirkan, dia sampaikan, dia laksanakan. Jadi gitu ya? Jadi memang saya melihat ada sedikit perbedaan dengan presiden-presiden sebelumnya. Bukan saya tidak melihat ini lebih baik atau lebih buruk, tetapi
bisa jadi kan tidak melaksanakan satu pemikiran karena banyak pertimbangan, tapi Pak Prabowo ini pada intinya kalau dia mikirin sesuatu dia laksanakan. Ya, pikirkan dulu, pidato, laksanakan. Makanya di beberapa info dari beberapa teman yang sempat bekerja dengan presiden, dengan timnya presiden lah ya, itu kan disampaikan Pak Prabowo ini kalau mau sesuatu jadinya harus kemarin udah ini. Jadi jadinya bukan besok. Bukan besok. Ini harus kemarin. Nah ini juga. Ya, ini lebih advance daripada lebih cepat lebih baik ya. Kalau JK kan lebih cepat lebih baik. Kalau ini harus ini kemarin. Lebih cepat lagi. Bisa dicek dengan teman-teman kalau perbandingan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pingin speednya jauh lebih cepat. Nah speed ya. Saya melihat ada pergeseran peran pemerintah lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau saya melihat ini eksperimen sosialisme Prabowo. Udah ini. Tapi kalau di pidato ya Pak Presiden sebut ini jalan ekonomi jalan tengah. Nah, betul. Antara sosialisme dengan kapitalis gitu. Betul. Nah makanya di sisi lain, jadi ini ada eksperimen sosialisme Prabowo di sisi lain, dan itu terlihat juga di pidatonya, dia adalah seorang realis. Saya melihat. Kan ternyata ada indikator-indikator ekonomi yang asumsi makronya kan menunjukkan dia seorang realis, nggak bombastis. Di satu sisi dia seorang realis, tadi jalan tengah masih perlu sektor swasta dan sebagainya. Tapi pada intinya ada pergeseran yang cukup besar ke arah peran negara, sosialisme, dan kita lihat sebelum masuk sini sekali lagi kita lihat itu terlihat di program-program prioritas presiden. MBG ya. MBG, Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. 3 juta rumah. Itu semua sekolah rakyat. Itu kan semua memperlihatkan yang tadi sebetulnya. Apa yang dipikirkan Pak Prabowo, dia sampaikan, dia laksanakan. Dan ada eksperimen sosialisme Prabowo. Dan kalau saya melihat sebenarnya kalau di ekonomi kan tidak semua intensi atau tujuan yang baik itu hasilnya baik. Itu sebetulnya yang selama ini kita melihat ada persoalan dalam implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo. Kalau saya sih melihatnya kalau di ekonomi seharusnya ide-ide ini dicicil udah ini. Bahkan saya kan sebenarnya banyak di isu energi. Sekarang ada lagi 100 gigawatt energi surya yang sebetulnya kita dukung, kita dorong dari dulu. Tapi sebetulnya bagaimana caranya nih? Caranya ini harus dicicil. Ini kan nggak dicicil. Nggak bisa selesai brok gitu aja. Cicil. Skalanya besar dan semua program. Termasuk MBG ya. Termasuk MBG, ada KDMP, dan 3 juta rumah kita. Kalau saya sih melihatnya ini mungkin sebenarnya harusnya dicicil. Saya tertarik tentang menyicil itu. Saya pernah baca status Facebooknya Kang Tata tentang MBG sebelum kita masuk ke BUMN ekspor dia Kang. Jadi Kang Tata bilang bahwa bukan masalah MBG itu bukan di tataran konsep ataupun implementasinya. Karena kalau implementasi bagaimanapun pasti banyak salahnya juga kan, nggak perfect gitu loh. Tapi lebih kepada trade off. Nah ini maksudnya gimana tuh Kang? Ya kan nah ini juga sebetulnya yang kita banyak kritik dari kebijakan pemerintahan Prabowo adalah di ekonomi itu sebenarnya udah ini yang paling mendasar itu adalah scarcity, kelangkaan. Jadi kita nggak bisa nih mendapatkan semua yang kita inginkan karena keterbatasan juga keterbatasan sumber daya. Dan yang kedua trade off. Trade off itu kan kira-kira kalau misalkan udah Benny bulan depan pengen misalkan hobi sepeda ya, pengen beli sepeda agak mahal nih. 30 juta misalnya atau 60 mahal sekali. Nah, itu kan harus ada anggaran lain yang kita pikir berarti harus ngurangin anggaran lain gitu. Berarti ngopi-ngopi nggak bisa tiap minggu nih, mungkin sebulan sekali gitu kali ya. Itu trade off ya kalau gitu. Atau anak kita ternyata ini kan bulan Juni nih masuk sekolah ada uang pangkal. Nah, sepedanya ditunda dulu. Kira-kira gitu. Jadi nah dari scarcity, kelangkaan, trade off yang membuat sebetulnya karakteristik cara presiden mengambil kebijakan ini dalam tanda kutip menjadi buruk kalau gitu. Karena gini, apa yang dia pikirkan dilaksanakan tuh. Nah ini kalau ada scarcity, khawatir itu nggak bisa. Nah misalnya saya melihat kan sekarang MBG memiliki banyak persoalan yang pernah saya tulis itu memiliki banyak persoalan. Tapi kan sebuah kebijakan memiliki banyak persoalan. Selalu banyak persoalan. Semua kebijakan pendidikan, kesehatan selalu memiliki banyak persoalan. Nah yang paling mendasar dari MBG adalah menurut saya adalah penganggarannya, jumlahnya. Jadi sekarang kan udah turun ya, sebenarnya udah turun 260 triliun sekarang dari 330, tapi tetap terlalu besar karena berapa APBN kita sekarang mungkin sekitar 4.000 triliun dan jangan salah udah ini itu 4.000 triliun kan jumlahnya. Kita punya
sekarang namanya debt service ratio kita. Jadi kewajiban kita membayar utang terhadap jumlah APBN-nya sekarang antara 45 sampai 50%. Jadi sisa 50% ya sebetulnya ya. Seperti kita Indonesia ini seperti kita lah, banyak cicilan. Jadi habis gajian dikeluarin dulu buat cicilan motor, mobil, rumah gitu ya. Sisanya setengahnya lah ya. Kira-kira kita anggap setengahnya. Jadi nggak sebesar itu juga. Jadi mungkin 10% dari sisanya sekarang habis buat MBG. Nah itu sebetulnya kan kita bisa dalam banyak kebijakan ini bisa mencicil, kira-kira kan gitu, bisa mencicil. Misalkan kita fokus di daerah-daerah yang paling memerlukan, di daerah-daerah yang paling memerlukan untuk MBG ini, let's say kita anggarkan 60 triliun kan lebih masuk akal, sama KDMP juga misalkan sebenarnya bisa pilot dulu dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi targetingnya sebetulnya ya mungkin harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan mungkin. Betul, itu yang iya. Jangan semuanya langsung gitu, tapi bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang lain mungkin gitu ya. Betul. Analoginya tadi seperti beli sepeda tadi. Iya. Nggak ada salahnya beli sepeda. Semahal apapun nggak ada salahnya. Kalau uangnya ada, dan kebutuhan lain sudah terpenuhi. Betul. Liburan nggak ada salahnya liburan. Kalau uangnya ada dan kebutuhan lain sudah aman nih. Nah ini yang saya kira ada PR besar bagaimana menerjemahkan pemikiran-pemikiran presiden dan gagasan sosialisme. Karena menurut saya ini eksperimen besar ya, sosialisme Prabowo mengacu ke konstitusi tentunya, yang pertanyaannya bukan di pemikirannya tapi di bagaimana ini dijalankan, kira-kira gitu. Termasuk tadi di badan ekspor tadi saya lihat. Nah, kita masuk badan ekspor nih. Iya. Ya kalau saya lihat sih sebenarnya juga ini kan Dana Antara ini, kalau ini juga lagi-lagi eksperimen besar sosialisme Pak Prabowo. Kalau saya mendengar ini bagaimana bisa mewujudkan Dana Antara ini, kira-kira udah benar mewujudkan sosialisme lewat kapitalisme. Ini menarik nih. Jadi mewujudkan sosialisme lewat kapitalisme. Ini kan mirip-mirip dengan Cina nggak tuh? Nah itu sebetulnya mungkin di sini sebetulnya kita perlu juga nih memberikan masukan-masukan dari pengalaman-pengalaman seperti Cina misalnya, termasuk peran swasta, terus mencicil kebijakan itu. Jadi ini memang seperti Cina mungkin di awal pada waktu Deng Xiaoping mungkin. Iya, Deng Xiaoping. Iya. Nah ini kan juga saya lihat salah satu tantangan, karena ini kan di bawah Dana Antara kan. Salah satu tantangannya adalah dari awal tantangan bagi Dana Antara adalah dia bagaimana punya value added, nilai tambahnya Dana Antara ini dibanding BUMN. Dan sekarang bukan cuma BUMN nih, udah dibanding sektor swasta nih. Sektor swasta yang biasa berbisnis batu bara sawit apa? Nah saya melihat kan 3 sebetulnya value added yang seharusnya dimiliki oleh Dana Antara dan nantinya kan badan ekspor ini. Yang pertama kompetensi, jadi dia punya ketika Dana Antara didirikan seharusnya dia sebagai sebuah organisasi dan leadersnya dan orang-orangnya punya kompetensi yang secara signifikan lebih baik dibandingkan BUMN. Itu yang pertama. Yang kedua integrity. Ini integrity harus lebih baik nih. Kenapa Dana Antara? Karena punya integrity yang lebih baik gitu kan. Sehingga nanti tadi yang disampaikan Presiden buat ekonomi Indonesia juga akan lebih baik. Dan yang ketiga tentu pemikiran strategiknya. Jadi bagaimana, kalau saya kan banyak di isu energi, dia bisa lebih, ini transisi energi kan kita misalnya macet nih. Energi terbarukan Indonesia lambat ya, bukan macet. Energi terbarukan Indonesia perkembangannya lambat. Nah, harusnya orang Dana Antara ini bisa mikirin gimana caranya, pembiayaannya dan sebagainya. Nah, di 3 ini integritas, kompetensi dan hal-hal strategis. Nah, sama ini kan sekarang masih menjadi tantangan besar sebetulnya bagi Dana Antara untuk tadi mewujudkan eksperimen sosialisasi Prabowo. Nah, si badan ini juga menurut saya, apakah dia, jadi gini, dari sisi ide saya melihat ini ide yang sangat masuk akal. Tadi kan disampaikan under invoicing. Saya kan sudah lama dari tahun 2024 paling tidak mendorong saya dan di sustain mendorong peningkatan pungutan batu bara udah ini. Nah, sekarang kan lebih mengerucut lagi biaya ekspor. Kita udah dorong lama nih. Dan kelihatannya buat perusahaan juga masuk akal. Pertimbangannya sih 3 aja sebetulnya. Yang pertama profitnya gede banget. Bagi-bagi lah tadi buat karena ini kan ekstraktif kan, kita ngambil dari alam. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada disinsentif nih sehingga perusahaan ini
pemilik bisnis ini mikir nih apa RUPS, kita pindahkanlah uang kita pelan-pelan ke energi terbarukan. Nah yang ketiga soal keadilan ya, dan penerimaan negara nih, kita lagi BU kan, lagi BU. Nah kita udah ngitung dari batu bara ini kita bisa dapat 83 sampai 300 triliun, tergantung harga ya kita buat tuh. Itu per tahun? Per tahun. Kita buat tuh ya? perhitungannya real, berdasarkan harga real, skenario real itu bisa dapat 83 sampai 350 triliun per tahun. Jadi potensinya memang besar. Nah, tapi kan kemudian perusahaan batubaranya bilang, oh kita repot juga gitu. Nah, ini sebenarnya kaitannya sama tadi, under invoicing. Jadi selalu kalau diskusi dengan perusahaan batubara, kita misalnya di media di mana-mana, selalu bilang bisnis kita repot. Selalu bilang susah gitu ya. Padahal untungnya kita gede banget ya. Besar. Nah mungkin presiden ini juga dapat info. Ini kan nggak susah gitu. Nah kan bilang susah itu caranya under invoicing udah. Jadi kita dibuatlah. Jadi under invoicing itu benar terjadi ya. Kalau saya pribadi melihat itu dari sejak lama sangat mungkin dan secara sensibel. Jadi under invoicing itu sebenarnya secara simpelnya apa sih, Kang? Kalau under invoicing-nya sendiri, misalnya gini, kalau kita lihat ya perbandingannya, harga batu bara di pasar global berapa, tapi di catatan perusahaan berapa, kira-kira gitu. Oh jadi sehingga nantinya seolah-olah belinya murah dari kita, perusahaan asing gitu, lalu mereka jual lebih mahal gitu. Iya, dan salah satu yang bisa dilakukan transfer pricing yang dibilang presiden. Jadi saya mau udah Beni, saya pengusaha batu bara nih misalnya. Sebenarnya harga batu bara saya udah tahu kan pemain lama gitu, dengan kan batu bara beda-beda tuh kategorinya. Tapi punya saya nih $75 deh per metric ton gitu. Nah, saya udah tahu. Nah, tapi kan kalau nggak nanti saya kena royalti besar kan di sini. Pajak ya juga ya. PNBP buat pemerintah. Nah, lalu kemudian bisa juga nanti kalau ada tambahan pungutan seperti yang saya usulkan, kena lebih besar lagi. Gitu kan. Nah, saya minta tolong udah Beni buat deh perusahaan di Singapura misalnya. Nanti saya jual ke perusahaan itu. Padahal sebenarnya punya kita kongsian. Dijual lah 40. $40. Separuhnya ya, lebih turun gitu ya. Saya jual ke Uda Beni. Sebenarnya kita nggak jualan kan? Iya, sebenarnya sama barangnya ini, orangnya sama gitu. Nanti kita jual lagi dari Singapura ke demand kita yang tinggi sekarang kan misalnya ke China atau India. Kita jual 75. Nah, kita kan atau malah lebih besar kali. Itu pajak di sana kan di Singapura lebih rendah dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang menurut saya ini orang tahu lah, kira-kira orang tahu walaupun agak sulit membuktikannya. Dan kerugian negara itu jelas bahwa penerimaan pajak yang kecil karena penjualannya cuma 40 tadi, bukan 70. Di situ kerugian negara itu ya. Nah, konteksnya adalah sekarang kan pemerintah merasa selain tadi eksperimen sosialisme kan mungkin sense keadilan presiden ini, wah ini nggak adil nih. Dan juga secara praktis memang sekarang kan negara sedang membentuk sekarang BU. Kayak kita juga lah ya BU ya. Kan kita kalau lagi BU kan cari-cari tuh. Apa nih kan? Nah, ini yang saya lihat itu. Dan memang itu sih nyata dan dan kelihatannya ini kan sudah lama sebenarnya ini pemikiran seperti ini dari sejak Pak Prabowo menjadi presiden. Gimana nih caranya? Dan kelihatannya akhirnya ketemu nih caranya. Ekspornya harus lewat negara, BUMN gitu ya. Nah, tinggal kan apakah ini jadi secara gagasan menurut saya ini terlepas mungkin kita beda aliran ekonomi kalau di ekonomi kan gitu. Ini gagasan yang masuk akal saya kira dan sesuai dengan konteks tadi emang terjadi. Nah, yang perlu kita lihat adalah tata kelola di pemerintahannya. Dalam konteks ini kan misalnya secara khusus dan antaranya. Artinya gini, kan sebetulnya yang tadi itu yang kalau kita generalisasi lah, mungkin tidak saklek dengan definisi under invoicing, transfer pricing itu mungkin buat negara itu kegagalan pasar lah kira-kira. Nah, tetapi kalau sekarang dikelola pemerintah bisa jadi itu menjadi kegagalan pemerintah. Kalau terjadinya gimana tuh kalau kegagalan pemerintah? Jadi misalnya gini, bisa jadi karena kewenangannya besar, monopoli, nanti ada pemain baru kira-kira gitu loh. Kalau dia kan shifting pemain aja, shifting pemain ya. Nah, kita kan melihat begitu. Ini Indonesia banget kan sebetulnya shifting pemain. Nah, kita melihat kalau ini pertama kalau ini menjadi shifting pemain dari tadi perusahaan-perusahaan sektor swasta ke
pemain di dalam pemerintah sendiri. Nah, termasuk kan kalau kita mau generalisasikan dan antara ini pemerintah lah ya. Nah itu yang pertama. Ada shifting pemain, jadi rentenya aja berpindah. Nah yang kedua adalah kalau ternyata dan antara ini kompetensinya, kapasitasnya di bawah pemain-pemain yang lama. Jadi misalnya nanti malah dapat harga yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kan ini ganggu pasar yang sudah ada ya. Betul. Jadi ada soal tata kelola tadi masalah dan ada soal kompetensi. Nah ini apakah ini akan positif atau tidak, kita harus melihat mungkin dalam beberapa tahun lah kayaknya. Dalam beberapa, saya kira sampai di tahun ini kelihatan sih udah Benny. Tapi awal kan masih transisi. Kalau yang benar-benar diambil alih oleh Badan Ekspor itu 1 Januari 2027. 1 Januari yang setelah transisi. Kita lihat mungkin 1 tahun bisa kelihatan lah ya. Ya. Nggak lama sih akan terlihat gitu. Tapi ya ini lagi-lagi sebenarnya gini. Kalau saya sih melihatnya ini salah satu eksperimen, sekali lagi eksperimen sosialisme Prabowo. Dan sebenarnya sosialisme itu peran pemerintah yang besar kan mengandaikan banyak hal, terutama terkait pemerintah. Mengandaikan sebenarnya yang tadi disampaikan, integriti pemerintahnya kuat. Mengandaikan tata kelolanya bagus, kompetensinya bagus. Kalau tidak, ya ini akan berdampak ke jadi gini, intensi itu nggak cukup kira-kira kayak gitu. Niat baik tidak cukup. Harus ada kemampuan juga ya. Malah bisa jadi berbahaya kalau dan integritas. Ya dan pada intinya gini juga. Kalau menurut saya sih salah satu PR pemerintahan presiden ini juga adalah banyak menerima masukan dari secara luas ya. Dari berbagai pihak. Mungkin ada demokratisasi di situ ya. Ekonom, para ahli dan sebagainya. Ya, betul. Karena gini, ternyata memang pengalaman. Jadi kan orang sering bilang, ternyata pengalaman negara-negara yang berhasil, kan Pak Prabowo ini kita pengen tumbuh, ekonomi kita tumbuh kan. Pasti. Berkeadilan, tapi pengen tumbuh 8% kan gitu. Kira-kira harus tumbuh tinggi. Nah ternyata dari pengalaman banyak negara yang berhasil tumbuh berkelanjutan 20-30 tahun, itu memang harus banyak mendengarkan dari banyak pihak, dari para pakar, para ahli, mengenai apa? Bukan mengenai gagasannya, kalau gagasan kan itu haknya presiden kan, sudah terpilih, punya gagasan. Tapi mengenai caranya saya lihat sih, implementasinya. Caranya, jadi ya, akhirnya niat baik, gagasan ini satu hal, tetapi cara yang tepat juga itu hal lain. Dan dari pengalaman banyak negara seperti Cina, India yang pertumbuhannya punya karakteristik sama lah ya sama kita, populasinya besar. Kalau mau tumbuh berkelanjutan, tumbuh tinggi berkelanjutan, itu melibatkan banyak ahli kira-kira begitu. Ini yang saya lihat juga sekarang kan akhirnya karena tidak melibatkan secara memadai banyak ahli, orang kan bingung sekarang. Kalau dulu kan yang bingung dengan kebijakan ekonomi orang awam udah ini. Sekarang ekonomi pun bingung. Ya. Nah, tadi kita kan ngobrol-ngobrol sebelum ini. Kalau di ekonomi, kalau orang bingung itu udah satu hal. Artinya udah sinyal lah ya. Sinyal bahwa harus ada perbaikan kebijakan. Karena kan kalau ekonomi pada dasarnya bagaimana kita bisa memprediksi, bagaimana kita bisa ekonomi harus bisa diprediksi. Punya kepastian kira-kira gitu. Kalau niat baik sudah ada, lalu kemudian programnya sudah ada. Nah ini kembali ke Badan Ekspor itu tadi, Kang. Menurut Kang Tata, respon dari pelaku pasar itu secara detailnya gimana ya? Mungkin sebagai pengusaha tambang batu bara, sawit, itu akan bisa menerima itu atau enggak? Karena kan memang kita tahu ada mungkin toke-tokenya lah ya yang selama ini ngambil keuntungan dari under invoicing tadi gitu kan. Nah sekarang kita lihat tuh serta merta harga sawit segar di daerah itu langsung turun ya. Dari 3.000 menjadi 2.000. Nah ini mungkin ada konspirasi apakah ini sebagai serangan balik dari mereka dengan kebijakan pemerintah sehingga yang langsung merasakan dampaknya itu adalah petani yang harga tandan buah sawitnya itu langsung turun gitu Kang. Jadi gini udah Benny. Eksperimen sosialisme Prabowo ini kita asumsikan dilaksanakan dengan betul ya, dengan perencanaan yang betul,
dengan tadi integritas, kompetensi, itu pasti menimbulkan disrupsi. Pasti itu ya. Pasti. Karena mengubah tatanan lama ya. Ya, nggak mungkin semua orang happy. Saya selalu mengatakan itu. Makanya saya sebenarnya ini saya juga lagi mengecek temperatur, situasi gitu, situasi sosial. Di mana yang sedang bergejolak, di mana yang diam gitu. Karena sebaik apapun kebijakannya, eksperimen ini pasti banyak yang nggak happy dan mungkin yang nggak happy itu punya power ekonomi politik gitu. Dan kalau saya lihat sebenarnya kelas atas itu pasti nggak happy. Ini asumsi dulu ya, asumsi bahwa ini dilakukan dengan cara yang baik, terukur untuk kepentingan publik. Itu pasti ada disrupsi, ada pergeseran. Karena kan uang itu harus bergeser kan, yang tadinya dari atas ke tengah ke bawah. Kalau saya sih melihat begini, sebetulnya ukurannya nanti berhasil atau enggak, kalau kita lihat ternyata dari kebijakan ini, selain tentu kita bisa ukur juga dari tata kelola dan sebagainya. Apakah orang-orang Indonesia kebanyakan happy kira-kira dengan kebijakan? Kita lihat, saya kira sekarang udah tengah tahun ya, setahun sudah cukup. Tadi ada transisi kan sampai Desember. Saya kira sudah bisa melihat sebenarnya apa dampak kebijakan. Kalau yang di bawah dan di tengah happy, walaupun tidak saintifik, kalau di ekonomi berarti kan ini memang tadi ada shifting, ada perpindahan sumber daya. Tadinya under invoicing, transfer pricing dinikmati oleh segelintir orang. Kan nanti jadi sebagian jadi masuk negara akan terdistribusi ke bawah harusnya ya kalau berhasil ya. Betul, dari negara nanti didistribusikan. Tentu tadi bukan ganti pemain dan didistribusikan gitu. Nah, itu sih sebetulnya ukurannya. Jadi kita harus menunggu dulu nih ya. Menurut saya harus menunggu ya. Di luar tata kelola ya, tentu kita harus monitor, memberikan masukan, memberikan kritik kepada tata kelola. Tapi kalau hasil saya sih melihat ini harus menunggu. Karena gini, kita kan teman beragam nih, udah Benny. Kalau kita ngomong ke pengusaha batubara, mungkin omongannya apa? Beda kan, ada lah kita misalkan bicara. Udah spill aja kan? Tapi kita ngomong ke orang biasa beda lagi. Tapi menurut saya gitu. Eksperimen sosial Prabowo berhasil kalau kelas menengah tersenyum dan kelas menengah tidak merasa lelah, gitu. Dan yang bawah pun happy. Ini karena gini, klaimnya kan kalau kebijakan pada saatnya adalah ini untuk yang bawah, untuk yang tengah, untuk yang menengah, untuk kelas menengah. Udah dibilangnya selalu begini. Sebenarnya kalian diuntungkan, nggak tahu aja atau nggak ngerasa aja. Nah, kita harus cek ini nih. Kalau menurut saya kalau eksperimen sosialisme buat yang atas memang pasti dalam banyak hal terasa painful lah ya. Iya. Nah, jadi kita harus, saya kira kita harus cek gitu. Bagaimana nanti dampak dari kebijakannya. Nah, tetapi itu kan pakai asumsi bahwa tata kelolanya bagus, perencanaannya bagus, kompetensinya bagus, integritasnya bagus. Nah, kalau ternyata banyak persoalan tadi hanya ganti pemain, nah ini menurut saya ini akan menimbulkan persoalan baru. Mungkin boleh dibilang nanti malah akan menimbulkan chaos gitu. Akan menimbulkan kekacauan kalau saya sih memang kalau ini tidak dikelola dengan baik. Dalam bentuk apa kira-kira Kang itu? Mungkin apakah kayak dulu zaman cengkeh itu tidak hanya mengurus ekspor keluarnya, tapi juga menentukan harga ke petaninya kan? Kan itu yang bikin rusak dulu itu kan? Yang awalnya harga cengkeh mahal, tiba-tiba karena dikelola oleh satu lembaga monopoli, seenak-enak aja naruh harga di bawah gitu. Betul. Mungkinkah akan terjadi kayak gitu? Tapi ini kan pemainnya besar semua nih, pemilik tambang, pemain sawit itu kan nggak sama dengan petani di daerah itu kan? Iya, betul. Kekacauannya sebetulnya tadi kalau kan sebenarnya kebijakan eksperimen sosial Prabowo termasuk dengan badan ekspor ini apa sih indikator berhasilnya? Tadi kan saya sampaikan tuh. Kelas atas, kelas teratas pasti nggak happy. Yang happy adalah harusnya kelas menengah dan kelas bawah. Nah, definisi kekacauan tadi dari kebijakan ini kalau gagal, semuanya nggak happy udah ini. Semuanya nggak happy. Bayangkan kelas atas pasti tertekan. Kelas atas sudah pasti tertekan nih, karena pengusaha-pengusaha pasti tertekan. Ternyata dampaknya tidak ada buat kelas menengah dan ternyata duitnya nggak tahu juga mana gitu takutnya ya. Kelas bawah kira-kira gitu. Itu indikatornya kalau menurut saya kalau
kebijakan ini ternyata tidak berhasil karena banyak hal ya, kompetensi, tata kelola dan lain-lain di situ. Saya nggak tahu apakah mungkin ada negara lain yang contohnya yang lakukan kayak gini, Kang. Saya nggak tahu, mungkin ada data yang tahu nggak ya. Apakah ada yang sama kayak kita ini yang ekspornya itu ditentukan oleh satu lembaga gitu? Saya lihat ada beberapa, tapi bahkan di beberapa negara di Afrika juga ada. Tapi memang pada akhirnya yang menentukan tadi itu sebetulnya. Bagaimana kita? Jadi mereka berhasil atau enggak gitu kalau dalam pandangan Kang data itu? Ya kalau misalkan di banyak hal negara-negara seperti Cina ada kontrol seperti itu, ya tentu dengan governance mereka akan berhasil. Kan sebenarnya berhasil atau tidaknya lagi-lagi sangat tergantung konteks. Makanya kebijakannya sih menurut saya kalau dalam konteks negara lain sudah melaksanakan kebijakannya tidak ada masalah sebetulnya dengan kebijakan. Tapi ketika itu berhadapan dengan konteks konteks ekonomi politik Indonesia, nah ini yang nantinya jadi ini gini kan kalau yang selama ini ada under invoicing, transfer pricing dikelola langsung oleh perusahaan, itu kan kira-kira kita bisnis as usual ya. Ini yang sudah dijalankan berpuluh tahun gitu. Ini ada hal baru nih, udah gini, badan ekspor yang sebenarnya menurut saya itu bagian yang tidak terpisahkan dari eksperimen sosialisme Prabowo. Ini kan di tengah nih yang praktik sekarang. Nah, dengan hal baru ini ya pilihannya cuma dua. Lebih baik atau lebih buruk gitu. Atau lebih buruk itu aja ya, dua pilihan itu tergantung tata kelola. Makanya kalau dibilang ini berhasil apa enggak ya sesuai konteks. Iya, kalau di Cina kan pemberantasan korupsinya keras juga kan, ditembak mati segala macam. Nah kalau masalah korupsi itu nggak bisa ditangani mungkin juga akan lebih buruk jadinya ya. Kayak itu kekhawatiran kita ya, Kang. Ya. Nah Kang, mungkin harapan Kang Tata terhadap badan ekspor ini gimana supaya nanti bisa membuat kelas menengah, kelas bawah ini tidak lelah lagi, harapannya gimana? Yang pertama sih tadi soal tata kelola ya, udah begini. Tata kelola gimana dan ini sebenarnya tantangan besar. Kalau tata kelola badan yang sudah baik kan ini jadi mungkin praktik yang baru ya. Jadi sebuah badan yang boleh dikatakan memang mewakili pemerintah, tapi integritasnya bagus, kompetensinya bagus, dan punya strategic thinking yang bagus. Itu yang pertama. Nah yang keduanya saya lihat juga pada akhirnya juga katakanlah si badannya ini berfungsi dengan baik nih. Dia kan tugasnya ngumpulin uang aja udah begini sebenarnya kan. Nah pada akhirnya tergantung juga bagaimana nanti penggunaan uangnya kan. Yang itu mungkin di luar badan ini. Kalau saya sih mikirnya misalnya kalau saya melihat bagaimana uang ini penggunaannya sih dua macam aja sih sebetulnya. Kan nanti harapannya dapat banyak uang tuh dari situ. Yang pertama buat kelompok ekonomi bawah ya, dan mungkin menengah masuk, hal yang dirasakan langsung, pendidikan, kesehatan, dan yang kedua sebenarnya yang sebenarnya ini mungkin sekarang belum terlalu banyak dipikirkan, hal yang strategik. Jadi misalnya karena saya banyak di isu energi, ini buat pembiayaan energi terbarukan, karena kan ketahanan energi kita akan banyak tergantung. Ya kemarin tuh Sumatera blackout itu. Nah iya. Kita kan juga masih sangat tertinggal ya kalau di Cina kan misalkan sekarang udah crossing tuh, udah crossing, jadi si energi terbarukan sama energi fosilnya udah crossing gitu ya, udah seimbang gitu ya, udah mau melewati justru ya. Betul, udah crossing dan harusnya kita bisa uangnya itu buat yang strategik. Jadi berhasilnya itu tata kelolanya sendiri dan penggunaannya. Karena tadi Pak Prabowo bilang ini soal keadilan. Ini uangnya terkumpul nih, tapi penggunaannya kemana-mana kan kita juga kelas menengah, kelas bawah ini harus happy nih, dan nanti Pak Prabowo juga dapat keuntungan politik dari sana kan, kelas menengah dan ya kalau kelas menengah happy ya secara eksternal juga naik pasti. betul ya. Sebenarnya kan di situ aja sebetulnya. Iya. Tapi ada yang lucu Kang, kalau tadi saya sampaikan bahwa
harga tandan buah sawit turun, itu konspirasinya pengusaha sawit itu mulai melawan gitu kan. Ini konspirasi aja. Yang lucu lagi kemarin di Sumatera blackout itu Kang, itu katanya wah pengusaha batubara sudah mulai melawan nih, dan nggak disuplai batubara PLN katanya. Ya. Tapi itu intermezzo aja Ya. Kang. Dan itu sebenarnya kalaupun iya, udah Benny kalaupun iya, itu kan sebetulnya kalau ini dijalankan memang itu tadi yang saya bilang. Painful juga mereka ya. Painful dan itu disrupsi yang tidak terhindarkan. Iya. Yang Nah ini kuat nggak pemerintah akan menghadapi Betul. toke-toke yang selama ini mengambilkan keuntungan begitu besar dari under invoicing itu ya. Kita harus melihat kesungguhan pemerintah itu. Dan kan sebenarnya kalau nggak kuat, kan gamenya sebenarnya di situ. Kalau pemerintahnya kuat, yang merasa painful ini harusnya tadi toke-toke tadi kan. Nah, tetapi kalau tidak kuat, nanti toke tadi bisa menyebabkan dampaknya ke yang menengah sama bawah. Itu sebetulnya harga sawit murah, misalnya listrik biarpet karena batu bara, misalnya gitu kan. Jadi akhirnya yang masyarakat bawah yang lelah itu makin lelah. Nah ini sanggup nggak pemerintah punya endurance yang panjang untuk itu ya? Betul. Dan apakah punya kompetensi? Kompetensi untuk itu. Karena dan feeling saya gini, udah Benny kan negara ini, Indonesia ini negara besar ya. Negara besar sehingga kalau bikin sesuatu perubahan-perubahan besar memang perlu dukungan yang luas ya. Termasuk sebetulnya di luar tadi yang publik itu masyarakat massa gitu. Perlu dukungan dari kira-kira dari para ahli dan sebagainya, mungkin ekonom, dan saya lihat ini juga yang menjadi PR besar ya dari eksperimen sosialisme. Sekarang kita lihat kan Pak Purbaya berantem terus sama Ferry Yatumi. dan kalau saya lihat juga di media konvensional juga ada pergeseran udah Benny. Jadi kalau kita amatin ya, misalnya dari 6 bulan lalu ada pergeseran. Semakin mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah saya lihat. Dan ini yang menarik juga. Ini yang menarik juga bahwa kalau saya melihat ada, dan ini menarik, radikalisasi di kerah putih elit. Gimana tuh radikalisasi kerah putih? Jadi sekarang yang kalau saya banyak mendengar itu, kalau dulu kan komplain misalnya kebijakan itu dari masyarakat secara umum, sekarang ada banyak komplain mengenai kebijakan-kebijakan tadi sebenarnya eksperimen sosialisme ini dari elit kerah putih yang pada dasarnya ya pengambil keputusan misalnya di sekuritas, di bank, di perusahaan. Iya. Jadi atau ya misalkan orang-orang perusahaan itu semakin merasakan tadi kelelahan tadi. Jadi nggak hanya kelas menengah, orang-orang kerah putih pun lelah gitu ya. Betul. Nah, ISG turun terus gitu ya. Nah sebetulnya ini tantangan dari pemerintah sekarang adalah bagaimana mengelola ini sebetulnya. Karena saya melihatnya ini, saya menyebutnya bahkan ini radikalisasi. Yang mungkin saya rasa tidak terjadi sebesar ini sebelum. Jadi kalau kita ini udah Benny kita diminta konsul sama orang-orang perusahaan, sekarang merasakan terlepas ini disrupsi atau enggak, tapi merasakan ketidakpastian yang besar sih. Jadi misalnya gini, kita harus PHK nggak kira-kira gitu? Seperti itu. Orang HR itu nanya ke saya, komunitas HR, kita harus PHK. Oke, kita di tahun ini harus menyiapkan PHK gitu masalahnya. Jadi mereka kan belum nih, tapi apakah kita harus menyiapkan? Gitu pertanyaannya. Udah mencari exit plan. Dan itu luas banget. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi menurut Kang Tata, sekarang pemerintah itu gagal memberikan optimisme kepada pelaku-pelaku pasar. Banyak faktor menurut saya di sini. Yang pertama mungkin ya pada intinya gagal menciptakan optimisme. Kenapa? Nah, kenapanya ini banyak faktor. Gagal menciptakan optimisme di pelaku ekonomi dan mungkin di banyak kelas menengah karena eksekusi dari eksperimen sosialisme Prabowo ini kebijakannya bermasalah, termasuk tadi misalnya MBG nggak mau nyicil, terus banyak program. Yang kedua juga komunikasi. Saya kira komunikasi ini penting karena tadi sebenarnya fundamental bagus, tetapi kalau ada kelelahan, tadi kan pesimis ini kan menimbulkan kelelahan, Ini menurut saya ini hal yang tidak bisa diignore, tidak bisa diremehkan oleh pemerintahan sekarang. Iya. Oke, saya kira sudah banyak yang kita bahas yang Kang Tata ya. Mungkin kita sudah sampai di ujung segmen kita.
Mungkin ada hal lain nggak yang mungkin ingin Kak Dada sampaikan terutama kepada pemerintah untuk bisa menimbulkan kembali optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya ini? Tadi sebetulnya udah ini terkait dengan eksperimen sosialisme Prabowo. Jadi saya lihat memang persoalannya di eksekusi. Nah, Indonesia ini negara besar sehingga eksekusinya pasti perlu melibatkan banyak pihak secara luas. Saya lihat misalnya dari mulai masukan, dari mulai tadi sebenarnya sejarah negara-negara yang bisa punya pertumbuhan tinggi secara sustainable itu adalah ternyata negara-negara seperti China ini banyak melibatkan pakar, ekonom. Kira-kira perlu Pak Prabowo ini apa sih yang perlu? Devil's advocate udah di orang yang kalau di bayangan saya kalau dapat kabinet ini kalau ada sesuatu yang nggak masuk akal ini ada yang challenge lah gitu ya. Itu kan sebetulnya. Jadi itu saya kira kebutuhannya untuk melibatkan seluas-luasnya. Nah lalu kemudian karena Indonesia ini negara besar, termasuk sebetulnya misalnya konsultasi dengan berbagai macam bank kompetensi yang lebih substantif ya, tentu yang orang bisa ngomong apa aja lah kira-kira begitu. Iya. Itu saya kira dan sebetulnya karena Indonesia ini besar lagi-lagi ya desentralisasi segala macam menjadi perlu udah ini. Maksudnya itu pelibatan daerah dan sebagainya. Yeah. Dan pelibatan masyarakat sebenarnya ini. Saya sebenarnya tertarik pelibatan masyarakat ini kunci menurut saya. Tadi pelibatan ahli segala macam itu lain soal. Tapi pelibatan masyarakat kalau di ekonomi itu kan ada namanya knowledge of society. Jadi pengetahuan itu ada di masyarakat udah ini. Bukan di ahli. Tadi kan ahli udah dikonsul semua nih. Teori-teori gitu ya. Teori penting dan ini pun menurut saya belum jauh dari optimal ya. Tapi satu hal lagi adalah knowledge of society tadi. Pengetahuan itu di masyarakat, dari pedagang pasar di Bukit Tinggi, di Tasik gitu, di Kebumen itu dan masyarakat gitu, termasuk pengambil kebijakan termasuk pengambil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lah ya, pemerintah daerah gitu ya. Iya, betul. Karena saya punya satu contoh, misalnya gini. Daripada misalnya kalau saya melihat tentu koperasi perlu ya, itu koperasi perlu dan sebenarnya koperasi pun ada pilihan koperasi yang sudah berjalan saat ini ataukah perlu koperasi baru seperti KDMP kan itu atau memang perlu yang baru juga kombinasi ya kira-kira kan. Tetapi gini, saya melihat misalnya kenapa pemerintah tidak menumbuhkan borjuis lokal ketimbang bikin sesuatu yang baru. Ada katanya Haji Isam borjuis lokal. Borjuis kecil maksudnya. Iya. Jadi misalnya gini, warung Madura itu cuma potensi. Sebenarnya kalau kita melihat kan Pak Prabowo ini nggak mau di pidatonya sebenarnya ada juga nggak mau uang itu tadi nggak mau tersedot ke luar negeri kan, tapi juga nggak mau tersedot ke kota ke orang tertentu, ingin berputar di desa. Nah sebenarnya bisa menumbuhkan borjuis kecil ya. Borjuis lokal. Kalau istilah saya itu borjuis lokal. Kalau yang kita lihat misalnya warung Madura udah ini. Itu coba ditumbuhkan yang seperti itu sehingga keberpihakannya ada, tetapi juga jadi implementasinya jadi masuk akal kira-kira gitu. Ini kan juga tapi warung-warung Madura itu nggak ada sentuhan dari pemerintah sama sekali itu, tumbuh sendiri aja itu. Makanya harusnya yang gitu kan yang tanpa didukung pun udah tumbuh. Jadi iklimnya aja diciptain gitu kalau pemerintah. Iya betul. Jadi diciptain. Nah yang terakhir saya jadi keinget karena sebenarnya ada satu kebiasaan menurut saya pemerintah sekarang Pak Prabowo udah 2 tahun lah ya, 2 tahun. Termasuk dalam eksperimen sosialisme. Dia selalu kalau dari sisi kebijakan ekonomi dia selalu mengambil jalan-jalan yang sulit, padahal jalan yang lebih mudah ada. Seperti tadi, kenapa tidak menumbuhkan koperasi yang sudah jelas tahan banting, warung-warung sudah tahan banting, dibandingkan bikin KDMP, kira-kira gitu. Jadi dia selalu saya melihat. Jadi misalkan perlu dipertimbangkan juga misalnya dibandingkan KDMP, kenapa tidak membuat mengaktifkan kembali lebih lagi bantuan langsung tunai. Karena kalau dari sisi ekonomi itu kita istilahnya itu bakal naikin aggregate demand gitu. Menaikkan consumption. Jadi itu bakal mendorong juga ke ekonomi. Jadi gitu. Menurut saya satu hal lagi tadi Presiden ini suka sekali mengambil jalan-jalan yang terlalu sulit dibanding jalan-jalan yang mudah. Tadi itu kelihatan kan sebenarnya di kita sebenarnya
kan sebenarnya agar si uangnya ini muter di situ kan, intinya kan gitu. Kalau bisa memperbaiki yang ada kan nggak harus bikin yang baru. Betul, Kalau memang kira-kira nggak ada gitu. di situ baru bikin baru, mungkin Betul, itu masuk betul, data. ya. Itu sih dan terakhir sekali lagi intensi itu kita percaya bahwa intensi presiden ini kan bagus ya untuk menerapkan keadilan ekonomi kira-kira gitu kan. Tapi intensinya tidak cukup. Ini perlu Ada integrity, etikability. Betul tadi melibatkan sebenarnya sih pada dasarnya melibatkan banyak pihak karena dari situ kan nanti ketahuan tuh. Oh ini nggak pas, ini pas kira-kira gitu. Gitu udah ini memang. Oke, Kang Tata. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah banyak sekali insight yang kita dapat pada hari ini. Yang biasanya kita sebelumnya banyak bahas politik, sekarang kita juga udah paham sedikit-sedikit tentang bagaimana ekonomi berjalan. Cuma satu diksi yang tadi yang saya suka sekali, bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus membuat masyarakat menengah dan bawah itu tidak lelah juga, harus tersenyum juga ya. Apa tadi diksinya, Kang? Sekarang kita tumbuh tapi lelah. Tumbuh tapi lelah. Nah, sekarang tumbuh tapi tersenyum. Mungkin itu yang tumbuh dan bahagia. Tumbuh dan bahagia. Nah, itu mungkin harus kita sampaikan kepada Pak Prabowo dan Gibran dan jajarannya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Kang Tata itu bisa memperbaiki apa yang sudah baik selama ini mungkin. Demikian, sampai ketemu di edisi Real Politik selanjutnya.